vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Terima kasih panjenengan setia bersama saya dalam Renungan Harian, membaca sabda Tuhan, merenungkannya, dan moga-moga sabda Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan juga bekerja karena Allah berfirman, setiap firman yang sudah disampaikannya kepada kita tidak akan sia-sia. Laksana hujan yang turun ke bumi, menyuburkan tanah, menyegarkan segala sesuatunya, demikianlah firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari. Berkat berlimpah untuk panjenengan semua dengan kesehatan, rezeki. Terima kasih berkenan subscribe, like, comment, and share atas video-video yang saya bagikan dalam channel YouTube saya, Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini, hari Minggu Prapaskah yang kedua, sebagai doa kita. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Seturut firman-Mu, carilah wajahku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah, penyelamatku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan daku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun,
mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini, versi Lukas, Yesus yang menampakkan kemuliaannya bersama dengan Musa dan Elia di atas gunung. Dan begitulah, hanya Lukas yang memberikan data kepada kita dan narasi yang berbeda dari kisah lain, ditampilkan bahwa Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia tentang perjalanannya menuju Yerusalem. Tentu bagi Santo Lukas, kalimat ini mempunyai makna yang penting terkait dengan jati diri Yesus sebagai anak manusia, Sang Mesias, yang dipilih oleh Allah, dan pilihan itu membawa konsekuensi. Yesus yang harus menanggung penderitaan penyaliban, namun penyaliban dan kematian, namun dibangkitkan di dalam kemuliaan namun bangkit dalam kemuliaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam arti tertentu, peristiwa Yesus menggambarkan bagaimana Allah menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Seperti kita baca di dalam bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, Allah memberikan janji kepada Abraham, dan janji itu digenapi oleh Yesus. Yesus membawa perjanjian yang baru yang bagi kita semua merupakan berkat. Dan untuk itu memang dibutuhkan iman. Iman kepada Kristus itu yang utama, yang mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Itulah yang ditegaskan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1, yang pada intinya Kristus akan datang untuk mengubah kehidupan kita
sebagai pribadi-pribadi yang terberkati karena iman kita akan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah ini diwartakan kepada kita saat kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Pada Minggu Prapaskah yang pertama, kita berjumpa dengan Yesus yang dicobai oleh iblis dan bagaimana Yesus mengalahkan iblis dan setiap godaan-godaan yang ditawarkan kepadanya. Mengatasi godaan-godaan itu membawa kita sampai pada kemuliaan. Namun, tentu mengatasi godaan dan cobaan itu juga disertai dengan perjuangan yang namanya perjalanan menuju ke Yerusalem bersama Yesus. Kalau kita membaca Injil Lukas, kita harus menyadari bahwa siapapun yang membaca Injil Lukas diajak untuk menjadi murid-murid Kristus yang berjalan mengikuti Kristus. Kristus yang memanggul salib. Nanti dalam kisah sengsara kita akan membaca versi Lukas misalnya bagaimana Simon dari Kirene memikul salib dan berjalan mengikuti Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus juga bersabda, barang siapa mau memperoleh kehidupan abadi, dia juga harus setia memanggul salib, bahkan setiap hari, dan berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus. Perjalanan menuju Yerusalem yang seperti itu tidak akan pernah sia-sia, karena perjalanan yang seperti itu selalu membawa berkat di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, Yesus sebagai putra terpilih dalam arti putra terkasih. Dan ketika kita bersama Yesus berjalan memikul salib menuju Yerusalem bersama Yesus, Yerusalem itu akan menjadi kota yang shalom, membawa damai untuk kita. Meskipun bahkan kadang-kadang harus disertai dengan sikap zolim. Di Yerusalem, Yesus menanggung kesengsaraan karena kota itu juga mendatangkan kezoliman, sehingga diplesetkan menjadi bukan Yerusalem, tetapi Yerusalem yang menzolimi putra terkasih Bapa, yakni Kristus, yang menanggung penderitaan, kesengsaraan, kematian, namun bangkit dalam kemuliaan. Ketabahan-ketabahan memanggul salib bersama Kristus tidak akan pernah sia-sia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.